Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sedaya jamaah Masjid Taqwa Kiai Khalil yang mudah-mudahan selalu akan mendapatkan hidayah, taufik dan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada hadis 570 Bapak Ibu. 570. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kaffana ahadukum akhahu, apabila salah seorang di antara kamu mengkafani saudaranya, falyuhsin kafanahu, maka hendaklah ia memperbagus kain kafannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang harus kita perhatikan Bapak Ibu di sini ialah perintah falyuhsin, maka hendaklah ia memperbagus kain kafannya. Memperbagus berarti bukan mempermewah, beda ya. Bukan mempermewah perintahnya, tapi memperbagus. Di kalangan ulama ada 3 unsur yang pada akhirnya nanti kalau tercukupi 3 unsur itu masuk pada kategori memperbagus. Unsur yang pertama ialah kain kafan itu harus bersih, berarti bukan kotor. Ketika kain kafan itu kotor berarti bukan bagus. Yang pertama. Unsur yang kedua ialah kain kafan itu harus putih clearnya. Kalau tidak putih berarti tidak bagus. Harus putih. Yang nomor 3 ialah kain kafan itu harus mencukupi dapat menutup jenazah. Ini kurang berarti gak bagus. Tidak ada 3 itu. Bersih, putih, dan cukup dapat menutupi jenazah. Catatan kita Bapak Ibu, hadis nomor 570 ini hadisnya sahih. Maksud daripada hadis ini ialah diperintahkan pada kita untuk membaguskan kain kafan, bukan memewahkan kain kafan, tapi membaguskan kain kafan. Membaguskan kain kafan itu ialah kain kafannya bersih, kain kafannya putih, dan kain kafannya cukup dapat menutupi jenazah. Hukumnya fardu kifayah.
571. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Jabir juga, sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin, mengumpulkan antara dua orang jenazah dari jenazah yang meninggal pada waktu peperangan Uhud, fi thawbin wahidin, pada satu pakaian, satu kain kafan. Jadi jenazahnya dua, kain kafannya satu, pada waktu peperangan Uhud. Tsumma yaqulu, kemudian beliau bersabda, kemudian beliau bertanya, ayyuhum aktsaru ahdzan lil Qur'an, mana di antara kedua jenazah itu yang paling banyak hafalannya Al-Qur'an. Jadi beliau bertanya pada para sahabat ketika itu, mana di antara kedua jenazah ini yang paling banyak hafalannya Al-Qur'an. Fayuqaddimuhu fil lahwi, maka kemudian setelah diketahui siapa di antara kedua itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'an, yang paling banyak hafalan Al-Qur'an itulah yang didahulukan masuknya ke lahat, ke liang lahat. Walam yughassalu walam yusalla alaihi, karena beliau berdua adalah mati syahid dalam peperangan, maka tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Mati syahid ya, tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 571. Hadisnya sahih. Maksud daripada hadis 571 ini yang pertama ya dalam keadaan darurat, pada waktu perang nih Pak ya. Sama dengan waktu kita Covid kemarin ya. Dalam keadaan darurat boleh mengkafani jenazah jadi satu dan menjadikan satu kubur. Dalam keadaan darurat itu catatannya. Karena membutuhkan cepat penanganannya, ya, sementara menggali kuburannya lama, sedangkan jenazahnya banyak, ya, tenaganya sudah payah habis perang, ya. Jadi itulah dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan untuk mengkafani jenazah jadi satu, demikian pula memasukkan pada kubur menjadi satu. Hukumnya ini mubah, ya, boleh saja. Kemudian yang nomor 2, maksud daripada hadis ini mendahulukan ke lubang lahat yang lebih banyak hafalnya Al-Quran. Ini menandakan bahwa pengetahuan tentang kitabullah itu dalam agama adalah memiliki peran yang terpenting. Karena itu yang hafal Al-Qur'annya lebih banyak
itu yang dimasukkan lebih dahulu. Maksudnya nomor 3, dilarang memandikan dan mensolatkan jenazah yang mati syahid. Mati syahid dalam perang, Pak. Mati syahid dalam perang. Hukumnya haram. Kalau yang mati syahid kemudian ada yang nyolati maupun ada yang mematikan, haram. Ada Bapak Ibu hadis yang menerangkan bahwa mati syahid itu boleh disolati. Ada hadis yang demikian. Hadis itu ternyata setelah diperiksa dhaif, tidak sahih. Dan itu berlawanan dengan hadis yang sahih ini. Ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang bunyinya begini, Bapak Ibu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara syuhada Uhudin bitafnihim fi dimaihim, memerintahkan agar supaya yang mati syahid pada waktu peperangan Uhud dikubur pada darahnya, walam yughassalu walam yusalla alaihim, dan tidak perlu dimandikan dan tidak perlu pula untuk disolatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cuma ini yang harus diingat, Pak, ini khusus untuk syahid yang ikut dalam peperangan. Nanti ada istilah-istilah mati syahid selain peperangan ada. Jadi yang tidak dimandikan dan tidak disolati itu syahid yang ikut dalam peperangan. (572). Wa an Aliin radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghalau fil kafan fa innahu yuslabu sari'an. Janganlah engkau berlebihan di dalam kafan. Ghol itu mahal, Pak. Ya. Asal artinya itu ghol itu mahal. Ojo tuku kain kafan sing larang-larang. Berarti yang berlebihan. Jangan engkau berlebihan di dalam hal kafan. Karena sesungguhnya kafan itu lebih cepat rusaknya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. 572.
Ya, catatannya hadis nomor 572 ini dhaif. Ini dhaif. Kedhaifannya yang pertama, ada rawi yang namanya Amr bin Hisham. Ini di kalangan ahli hadis masih diperselisihkan siapa sebetulnya Amr bin Hisham. Yang nomor dua kedhaifannya, ada namanya rawi yang namanya Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini tidak mendengarkan dari Ali. Padahal tadi katanya dari Ali. Ya. Dua sebab itulah sehingga hadis ini menjadi hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Tapi dengan hadis yang di depan tadi 870 kita sudah dapat mengetahui bahwa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu menyangkut kain kafan itu membaguskan, ya, bukan memewahkan atau membelikan yang mahal. Jadi walaupun tanpa hadis 572 sudah bisa kita tangkap bahwa yang diperintahkan menyangkut kafan itu adalah membaguskan, bukan memewahkan. Maksud daripada hadis ini, dilarang memakai kain kafan yang mewah. Memakaikan kain kafan yang mewah. Hukumnya haram. Haram hukum. 573. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah lah. Bagaimana sabdanya Rasulullah pada Aisyah? Lau mutti qabli la ghassaltuki. Seandainya engkau mati, kata Rasulullah pada Aisyah, engkau meninggal dunia sebelum aku meninggal, tentu aku akan memandikan kamu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan disahkan hadis ini oleh Ibnu Hibban. 573. Hadisnya sahih. Maksud daripada hadis ini, boleh seorang suami memandikan istri. Hukumnya mubah, boleh. Nah, sebaliknya juga begitu. Jadi istri juga boleh memandikan suami. Ada sebuah hadis, pernyataannya Aisyah, seandainya aku tahu apa yang akan terjadi, kata Aisyah, maka niscaya Rasulullah akan saya mandikan. Jadi ternyata kan Rasulullah yang wafat duluan dari Aisyah.
Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dimandikan oleh istrinya sendiri. Ya. 574. Wa an Asma binti Umaisin radhiyallahu anha. Dari Asma binti Umais radhiyallahu anha. Anna Fatimah radhiyallahu anha awsat, bahwa sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha beliau berwasiat ayyughassilaha Aliyyun radhiyallahu anhu, agar supaya bila Fatimah meninggal dunia, Fatimah wasiat supaya besok yang memandikan Ali suaminya. Rawahu Daraqutni, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ad-Daraqutni. 574. Hadisnya sahih, Pak. Maksud daripada hadis ini, suami boleh memandikan istri. Hukumnya mubah. (575) wa an Buraidah fi qissatil ghamidaiti allati amaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha. Amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina. Dari Buraidah di dalam kisahnya kabilah Ghamidah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merajamnya fi zina. Jadi ada seorang perempuan yang zina dari kabilah Ghamidiyah. Lalu Rasulullah memerintahkan agar supaya dikisos, dirajam. Faqala thumma amara biha, maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan fasulliya alaiha, untuk menyolatinya, wa tufinat, dan dimakamkannya. Rawahu Muslim. Hadisnya sahih, Bapak Ibu. Maksud dari hadis ini, diperintahkan pada kita untuk mensolati orang yang mati dari hukuman zina. Jadi walaupun zina meninggal dunia, pada hukumannya Rasulullah memerintahkan agar supaya tetap disolati. Hukumnya fardu kifayah. (586) wa an Jabir bin Samurah, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu, dibawakan pada Nabi seorang laki-laki yang bunuh diri. Bimasakis, orang tersebut bunuh diri dengan tombaknya. Falam yusalli alaihi, maka beliau Rasulullah tidak mau mensolatinya.
Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Maksud daripada hadis ini, Nabi tidak mau mensolati jenazah orang yang bunuh diri. Nabi sementara ceritanya di kalangan sahabat pada waktu itu ada yang mensolatinya. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pemimpin ketika mendapati orang yang bunuh diri, maka sebaiknya tidak mensolatinya. Tapi umatnya, karena itu merupakan fardu kifayah, tetap mensolatinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'atil lati kanat takumul masjidah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kisah seorang perempuan yang beliau menjadi tukang bersih-bersih masjid. Ini perempuan tersebut ini menjadi khadamnya Masjid Nabawi. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, iki nang di si fulana iki biasa sing ngersi-ngersi kok gak ono. Nabi tidak tahu kalau ini tukang bersih-bersih masjid itu meninggal. Karena Nabi tidak dikasih tahu oleh sahabat-sahabat yang lain. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka para sahabat menjawab, matat, telah meninggal dunia. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW berkata, afala kuntum adzantumuni faka'annahum saghharu amraha. Kenapa lalu kamu sekalian kok tidak ngasih tahu padaku? Seolah-olah mereka itu meremehkan kedudukannya perempuan yang meninggal. Karena Rasulullah kok tidak dikasih tahu kalau perempuan tersebut meninggal dunia. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW berkata, tulluni ala qabriha, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Fadalluhu, maka kemudian para sahabat menunjukkan kuburnya pada Rasulullah SAW. Fasalla alaiha, maka kemudian Rasulullah sholat jenazah atasnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. 577. Hadisnya sahih. Maksud daripada hadis ini, diperintahkan untuk
untuk sholat jenazah bagi muslim yang belum nyolati tadi ya, di sekitar kuburnya, bukan di atas kuburnya dan bukan menghadap kuburnya, di sekitar kubur. Kalau menghadap kuburannya tidak boleh atau di atas kuburannya tidak boleh, di sekitar kuburnya bagi jenazah yang belum disolat. Itu tadi Rasulullah begitu ya, minta ditunjukkan mana kuburannya. Kemudian beliau datang ke kuburnya dan mensolatinya. Nah, mensolatinya itu tidak di atas kuburnya dan tidak menghadap ke kuburnya, tapi berada di sekitar kubur itu. Yang penting enggak di atas kubur dan tidak menghadap ke kubur. Wazada Muslimun, dan pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil qubura mamlu'ah zulmah ala ahliya, sesungguhnya kubur-kubur ini penuh dengan kezaliman atas penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya bagi mereka setelah aku menyolati mereka. Jadi sebelumnya disolati Rasulullah itu, kuburannya ini ya penuh dengan kegelapan. Setelah disolati oleh Rasulullah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya itu menjadi terang karena sholatnya Rasulullah SAW. (578). Saya teruskan lagi. 578. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yanha 'anin na'yi, beliau melarang anin na'yi, dari an-na'yu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini. 578. An-na'yu itu Bapak Ibu memberitahukan tentang kematian, adanya orang yang meninggal dunia kepada khalayak ramai. An-na'yu itu ada 3 macam. Ada yang memberitahukan dengan motif biasa. Ada juga ya dengan motif untuk bermegah-megah. Ya, untuk bermegah-megah. Ada juga yang memberitahukan sambil meratap-ratap. Ya, sambil meratap. Jadi ada 3 macam itu. Ada 3 macam. Ya. Hadis ini hasan Bapak Ibu. Maksud daripada hadis ini, dilarang mengabar-ngabarkan kematian sampai meratap-ratap atau sambil meratap-ratap. Tempo dulu itu ada model begitu. Jadi ngumumno tapi meratap-ratap, ngabar-ngabar sambil meratap-ratap. Itu an-na'yu. Hukumnya yang demikian itu haram. Kalau yang sebatas seperti kita boleh.
memberitahukan pada warga adanya kematian seseorang dengan maksud supaya nanti ikut menyolati dan lain-lain sebagainya. Itu kan biasa. Yang dilarang itu sambil meratap-ratap. 579. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kematiannya Raja Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi, pada waktu kematiannya beliau. Wa fihi kharaja bihim ilal musalla, maka Rasulullah kemudian keluar ke musalla, ke tempat sholat. Fasaffa bihim wa kabbaru alaihim arba'an, maka kemudian menyusun saf mereka dan bertakbir 4 kali takbiran. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari Muslim. 579. An-Najasyi itu panggilan dari Raja Habasyiyah. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Maksud hadis ini, sholat ghaib diperkenankan apabila jenazah belum disolati, belum disolati. Sholat ghaib itu diperkenankan apabila belum disolati di tempatnya. Ini menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Padahal belum tentu kalau Raja Najasyi itu belum disolati, karena dia termasuk seorang penting. Jadi begini Bapak Ibu ya, Raja Najasyi itu masyarakatnya kan dikelilingi oleh orang-orang Nasrani, meninggal dunia. Kemudian berita nyampe pada Rasulullah SAW. Rasulullah menyolatinya sholat ghaib. Oleh Ibnu Taimiyah, Nabi sholat ghaib itu lantaran karena Raja Najasyi di tempatnya itu belum disolati jenazah. Maka Rasulullah itu menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Padahal sesungguhnya itu tidak dijelaskan dalam hadis itu benar atau tidak kalau Raja Najasyi itu belum disolati jenazah. Diperkirakan begitu. Padahal ada yang membantah, tidak mungkin kalau belum disolati. Walaupun di sekitarnya itu masyarakatnya masyarakat yang non-muslim, tapi sebagai seorang raja tentunya lalu dia akan disolati oleh orang-orang lain karena penting. Kemudian maka muncullah pendapat yang lain. Sholat ghaib itu baik sudah disolati maupun belum disolati diperkenankan untuk dilaksanakan sholat ghaib. Alasannya yang pertama, tidak ada larangan dari Nabi sholat ghaib. Tidak ada larangan. Satupun hadis tidak ada yang melarang orang menyolati sholat ghaib, itu tidak ada. Yang kedua, tidak ada keterangan pasti bahwa An-Najasyi itu belum disolati, tidak ada.
Itu hanya perkiraannya Ibnu Taimiyah. Tapi tidak ditopang oleh penjelasan yang pasti. Nah, sementara ada lagi hadis, ini peristiwa dari sahabat Anas, Bapak Ibu, pernah Nabi dan sahabat Anas dan sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya, sholat ghaib di Tabuk, ya, di Tabuk. Setelah mendengarkan kabar bahwa di Madinah telah meninggal dunia Muawiyah bin Muawiyah. Itu hadisnya sahih. Jadi Nabi di Tabuk posisinya bersama dengan sahabat Anas dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika mendengarkan berita kematian Muawiyah bin Muawiyah di Madinah, ya, maka Rasulullah menyelenggarakan sholat ghaib di Tabuk itu. Nah, dari situlah maka terbantahlah pendapat yang mengatakan bahwa sholat ghaib itu tidak boleh dilaksanakan kalau sudah disolati jenazah di tempatnya. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi yang pertama tidak ada larangan sholat ghaib. Yang kedua, kalau yang mengatakan bahwasanya Raja Najasyi itu disolati ghaib itu lantaran di tempatnya sana itu belum disolati, itu hanya perkiraannya Ibnu Taimiyah yang tidak ditopang oleh keterangan yang pasti. Dan nomor 3 yang jelas tadi, Nabi sendiri dan sahabat-sahabat yang lain pernah sholat ghaib di Tabuk setelah mendengarkan berita kematian Muawiyah bin Muawiyah di Madinah posisinya. Jadi dengan demikian kuatlah sholat ghaib itu. Baik sudah disolati maupun belum disolati di tempat. Tidak apa-apa. Barangkali cukup itu Bapak Ibu. Pilih wonten sing ditangetaken dismangga. 5, 7, 9. Atau satu lagi Pak, satu lagi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin." Tidak ada seorang muslim yamutu yang meninggal dunia fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, maka kemudian berdiri 40 orang yang menyolati jenazah, la yusyrikuna billah, yang 40 tersebut tidak menyekutukan kepada Allah Ta'ala, ya, illa syafa'ahumullah fi, kecuali Allah Ta'ala akan menerima syafaat mereka untuk orang. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih Pak, 580. Maksudnya diperintahkan pada kita untuk memperbanyak orang yang turut sholat jenazah. Gresik ini gak patek akeh Pak. Nek dukun, nek Padang itu loh Pak, luar biasa. Nyolati jenazah luar biasa, keluar semuanya, laki perempuan, full. Wong biasa wae, apa maneh wong terkenal, wong biasa.
Hukumnya fardu kifayah. Tapi itu Pak ya catatannya, orang yang ikut sholat itu yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Itu yang nanti menjadikan sebab syafaatnya orang yang ikut menyolati akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat jenazah. Nek wae tapi nek kabeh syirik kabeh ya kono gawene, kono gawe. Ya. Sampun azan iki. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.